Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ولوالدينا ومشايخنا ومعلمينا ومدرسينا ومربينا وأحياء والأموات لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. وإنما فضل الآدمي على الحيوان البهيمي بالعقل الذي أمر بكف الهوى. فإذا لم يقبل قوله وحكمه الهوى كان الحيواني البهيمي أعذر من الآدمي. ويدل على فضل خلاف الهوى تقديم كلب الصيد وإكرامه على أبناء جنسه وذلك لمكان مخالفته للهوى من حبس ما صاده على صاحبه دون أكله خوفا من عقوبته أو شكرا لنعمته. Wa innama fuddila lan ang pastine diutamaaken, diposisikan lebih utama sapa al-adamiyu menungsa alal hayawani ing atase hewan al-bahimi kang sifate bahimah. Apa bahimah kok? Apa bil? Bahimah. Kebo, sapi itu namanya hewan tapi bahimiyah. Binatang apa? Piaraan. Ya. Kalau kucing itu binatang liar. Ya, Emil. Jadi kalau bahimiyah, piaraan, ternak lah. Jadi wong pengen bahimi raja kaya raja. Mangan dibakani harus diadusi ke boka. Ya, Mil. Iya, jadi itu buat mangan banyak pengen diletakkan ning falah. Buat tadi raja kaya. Alladzi umiro kang diperintah bikafil hawa kelawan nahan hawa. Hawa bahasa Indonesianya hawa nafsu. Hawa itu artinya udara.
Udara itu karakternya tidak mau berhenti bergerak, liar sekarang sendiri. Jadi hawa nafsu itu ya tidak mau diatur. Ya, hawa itu udara. Beda dengan angin. Udara itu ada di mana-mana. Di semua ruang tempat kosong pasti ada udara. Sampai di perut Jabil pun ada udara. Di air yang kita minum ada udara. Beda dengan angin. Kalau angin itu udara yang bergerak teratur sesuai musim, itu angin. Makanya kalau malam ini panas, kamu bilang udaranya panas, bukan anginnya panas, ya kan? Nah, tapi kalau ada angin dari timur, ini angin timur. Angin dari barat, angin barat. Angin dari laut, angin laut. Nah, kalau hawa itu tidak pernah berhenti. Nah, ini contoh manusia lebih utama ketimbang binatang karena akalnya yang bisa mengendalikan hawa nafsu. Wa idza lam yaqbal qawlahu wa hukmahu wa idza lam yaqbal maka nalikane ora nerima qawlu ing ucapane akal, wa hukmul hawa maklan utawi hukume hawa, wa hukmul hawa lan keputusane hawa, ketetapane hawa. Kana maka ana opol hal haywanul bahimiyu, binatang raja kaya itu a'zaru minal adami, lebih diperbolehkan ketimbang manusia, lebih dihargai ketimbang manusia. Wa yadullu lanuduhaken ala fadli khilafil hawa, ing atase nulayani hawa nafsu. Apa taqdimu kalbis saibi, dikitakan ngutamakan kalbis saidi, anjing pelacak, anjing pemburu, hunter. Zaman dulu di Arab, anjing itu digunakan untuk berburu. Ya, karena lokasinya yang jauh, tenaga manusia kadang-kadang lempoh, anjing yang disuruh berburu. Ketika melepasnya, yang berburu mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, nanti ketika dapat buruan, anjing itu setor kepada majikan. Itu, maka status buruannya kalau masih hidup halal. Walaupun digigit anjing, ya tinggal dicuci aja sama air. Wa ikramuhu lan mulia akan kalbus said ala abna'i jinsihi, ing atase anak-anake jenis kalbus said. Wa dzalika limakani mukhalafatihil hawa. Wa dzalika utawi mengkono-mengkono muliae kalbus said iku limakani, karena posisi kedudukan mukhalafatihim nulayani kalbus said lil hawa maring hawa. Apa yang dilakukan anjing memburu?
Menahan diri dari apa? Min habsi masodahu, saking nahan diri tidak makan hasil buruannya. Tuh, anjing saja mil, ning majikanku amanat, tidak hanya nurut, amanah, terpercaya. Makanya sampai sekarang anjing pelacak, ya, untuk melacak narkoba macam-macam pakainya anjing, bukan kucing. Padahal dari Jamil Kang Muslim, kucing itu suci, anjing najis. Tapi justru yang jadi pelacak itu anjing. Anjing itu binatang yang setia kepada majikan. Sedang hanya dikasih tulang, dia tidurnya nggak pernah di dalam rumah. Khaufan, karena wedi, min uqubatihi, sebab siksae, sanksi hukume majikan. Jadi anjing ngerti kalau dia melanggar perintah akan disiksa. Au syukron li ni'mati, atau karena mensyukuri nikmat sing majikan. Oh ya mil, anjing ngerti kalau dipercaya, kasih tugas bisa dipercaya dan mikir akibat kalau melanggar. Manusia pribadi. Nah itu ya, makanya hunter di anjing dikasih tulang aja setia sekali sama majikan. Lalu kita sama Gus Solo dikasih macam-macam. Ya rembo ya. Wa alam lan ngerti ya sira annal hawa, setuhune hawa iku fi darbil misali, fi darbil musuli, ing dalam percontohan kal jari al hadidil jariyah, kal jari kalma il jari, kayak dene air yang mengalir. Hawa nafsu itu laksana air yang mengalir. Kalau lagi banyak banjir ya banjir, kalau sedikit ya ngalir terus. Dan yang namanya air itu tidak pernah berhenti ngalir itu, selalu mencari tempat-tempat yang rendah yang bisa dirembesi. Itu karakter air. Hawa nafsu juga begitu. Makanya hawa nafsu itu hobinya menguasai manusia. Air juga yang kata kamu adem-adem itu hobinya menguasai, karakternya menguasai. Tidak akan diam. Selama ada dataran rendah, ada bisa lubang-lubang air masuk. Gitu. Termasuk air mata, itu dari mana masuknya air mata? Bikin air mata kapan? Pala? Nangis. Iya, kamu menangis keluar air mata. Bikin air matanya kapan? Minum. Minum masuknya ke bawah, bukan ke mata. Tapi ketika nangis keluar air mata. Jadi dari bawah bisa ke atas. Saking hebatnya air. Bahkan kadang-kadang kalau kepala bocor keluar air. Darah itu kan air. Ma'un itu liquid, benda cair. Ya macam-macam, ada darah, ada nanah, macam-macam. Kal jari al-ma'il jari, kayak air yang mengalir, al-hadidil jariyah, al-hadidi al-jariyah, yang tajam
al-jariyah yang mengalir, yang hadiru bisafinatit tab'ai, perlawanan mendorong safinatit tab'ai, perahu karakter. Jadi karakter itu bisa subur kalau yang jelek karena hawa nafsu. Yang bagus terkendala oleh hawa nafsu. Nah, makanya karakter watak itu susah dirubah karena usi memang dari dulunya seperti itu, ditambah-tambah hawa nafsunya banyak. Nah, makanya dalam dunia Islam, para santri, para murid itu ketika mulai belajar bukan disuruh pinter dulu, tapi disuruh benar. Kalau pinter sih gampang, benar itu susah. Goblok itu bisa di bengkel gitu. Tapi kalau males, bagi yang guru yang ngurus yang males, ya gitu. Goblok bisa di bengkel, tapi kelalenan susah di bengkelnya. Ya, tidak bisa di bengkel, tapi kalau kelalen, pelupa, langkah sekolahannya, langkah perguruan tinggi ya. Kang ngurusi uang kelalen supaya tidak kelalen tuh. Ya. Wal aqlu muradifani, aqlul murad wa tawali murral ma'i bis safinah. Wal aqlan utawi akal iku muradifani, madani karone, arti madani menyamai aklal muradi ing akal kang dikarepaken, watawali lan tolingin tili minal ma'is saking banyu bisa rinati kelawan perahu. Jadi kalau akal sudah mendorong-dorongnya, kalau hawa nafsu dorong-dorong karakter jadi buruk, ya akal ngikuti. Ya, makanya jangan sampai keduluan hawa nafsu. Nanti susah. Kebiasaan jelek jangan dituruti. Nanti bengkelnya susah. Ya, tidak disiplin. Ya, pemalas itu sekali, 2 kali, lama-lama jadi kebiasaan. Nanti akal nggak bisa ngontrol, boro-boro nyetop. Karena kalau sudah jadi rutinitas, perilaku itu akan jadi karakter. Nah, biasanya orang melakukan rutinitas itu dikendalikan oleh alam bawah sadar. Paham nih? Alam bawah sadar ya kayak mimpi di alam bawah sadar, mimpi tempatnya di alam bawah sadar. Nah, kalau karena yang mengendalikan alam bawah sadar, kita terkadang melakukan sesuatu enjoy, tapi setelah selesai tadi saya apa ya, nah itu begitu. Itu yang menyebabkan orang sering lalin dan gitu. Ya makanya hidup itu jangan monoton, harus ada variasi. Jangan dari rumah sekolah, punya teman di luar sekolah, nah itu repot. Nanti kalau ada orang terkenal ya cemburu, iri, macam-macam. Itu. Orang tahunya kantor rumah. Nggak tahu ada lapang bola, lapang tenis, lapang biliar, taman bermain, hutan kota. Nggak tahunya kantor rumah. Itu rutinitas. Lama-lama jadi karakter. Nah kalau yang memupuk karakter itu hawa nafsu, ya nanti jadi karakter jelek. Wa yanbaghi lil aqili an ya'lama anna
muqasa tasyiddati fi khilafil hawa ashalu mimma yulqi fi muwafaqatihi wayan bagilan sayobia lil aqili kadi wong kang berakal apa an ya'lama yen ta ngerti ning apa anna muqasa tasyiddati setuhune ukuran banget ukuran keharusan ukuran keniscayaan fi khilafil hawa ing dalam nulayani hawa nafsu iku ashalu luwih gampang mimma saking perkara yulqi kang tumiba fi muwafaqati ing dalam muwafaqate ing dalam apa kesesuaiane perkara. Jadi yang perlu diketahui adalah ukuran-ukuran supaya kita bisa mengendalikan hawa nafsu. Kalau orang sudah tahu konsepnya, prakteknya gampang. Maksudnya begitu tuh. Harus tahu konsep, harus jelas konsepnya, nanti perbuatannya dibimbing oleh konsep itu. Itu pentingnya ngaji dalam rangka mencari konsep yang jelas. Jangan sampai konsepnya tidak jelas, nah, kemudian melakukan sesuatu, bahaya. Kalau ada peribahasa ilmu yang tidak diamalkan laksana pohonnya tidak berbuah, itu nggak masalah, cuma tidak berbuah. Tapi kalau beramal tanpa ilmu, praktek tanpa teori, tanpa konsep, yang jadi korban semua orang itu. Nah nanti kita yang melakukannya tersesat dan menyesatkan orang banyak. Tuh, itu ya. Itu pentingnya ngaji, pentingnya sanad. Jangan sampai yang kita lakukan tanpa landasan teori, tanpa sanad. Secara ilmiah, kalau tanpa landasan teori namanya a priori, bukan ilmiah, tidak sah, kebenarannya tidak diakui. Nah, secara ilmiah, secara keilmuan, ibadah tanpa sanad ya apa bahasa Arab? Man laisa lahu syekhun fa syekhuhu syaitonun. Orang yang beribadah tanpa guru, maka gurunya sama dengan setan. Nah, setan ciri apa? Yang aku pinter dewek. Wingi kah ya. Daripada ada wong aku pinter, ben aja anak setan. Kin bisa, pinter. Pinter kabeh, ngomong segala bisa, ya. Ngomong apa bisa, teori apa saja bisa, diskusi apa saja menang. Aja anak setan. Ya masa manusia laka goblok ya. Setan iki muyu bae. Wa qallu ma yulqi muwafiqul hawa annahum yasbiruna ila halatin la yatalazzuna bihi fiha thumma la yasbiruna anhu. La yatalazzuna kang ora ngrasakaken kelezatan bihi kelawan ma yulqi fiha ing dalem halah summa la yasbiruna toli ora bisa mengendalikan diri anu saking hawa nafsu li'annahu kana satuhune
manusia iku basirun ya tah basirun dah yasiru li'annahu kana satune kelakuan iku yasiru bakal dadi bil idmani kelawan terus-terusan kelawan kontinu jadi adatan kebiasaan begitu. Sesuatu kalau yang dilakukan berulang-ulang akan jadi tradisi. Ente makan dengan tangan kanan diulang-ulang sampai tua tangan kanan terus, itu namanya tradisi. Kamadin kamudminil jima'i wasyirabil khamri. Kayak ini wong kang hobi seneng jima lan minum khamr. Wa tafakkur lan utawi tafakkur fi hadzal asya'i dalam ikilah pira-pira sewiji-wiji iku tahwanu enteng halal insani ing atase manungsa. Oke. Wa tafakkur lan tabi tafakkur fi hadzal asya'i dan miklah perkara iku tuhawinu gawe gampang alal insani ing atase manungsa raddul hawa ing nolak hawa nafsu. Lagi-lagi kalau kita pengen mengendalikan hawa nafsu, gunakanlah akal untuk berpikir. Jangan sampai akal nganggur. Harus ada proses tafakkur, tadabbur. Kalau akal sering longo, sering nganggur, maka yang bekerja adalah hawa nafsu. Maka lebih bagus setiap sesuatu yang kita lakukan dipikirkan sebelumnya dan ditafakuri sesudahnya. Kita mau makan jam 7 saya harus makan, dipikirkan kenapa saya harus makan, sudah mantap baru makan. Setelah makan direnungkan, tadi saya makan dengan etika yang bagus tidak, menunya bagus tidak. Aduh aja mangan-mangan perangkat bubar turu baru-baru mikiri. Yaitu paling efektif mengendalikan hawa nafsu bukan dengan cara perang berhadapan dengan hawa nafsu, tapi menghindari mengalihkan perhatian hawa nafsu dengan cara kita berpikir. Hawa nafsu dihadapi ya tambah perkasa nih. Dilawan tambah kuat, makanya dicuekin tuh gitu. Anong nyewot deh, diladeni ya kesana kan tambah nyewot, coba dicuekin. Oh nyewot, emang gue pikirin tinggal lu nggak, biasanya nggak menang dewek, menang buyang kering di rumah sakit. Iya, hawa nafsu begitu, diladeni ya kita tambah remah. Wa mimma yuhawinul hawa an yatafakkaral insanu fi nafsihi. Lan termasuk menahan hawa nafsu, menghilangkan hawa nafsu iku an yatafakkara yen ta mikir-mikir sapa al insanu manusia fi nafsihi tentang dirinya sendiri. Pokoknya jadilah manusia rasional, jangan manusia yang dituntun hawa nafsu. Faya alama maka dari weru sopo al insan annahu setune insan iku lam yukhlaq ora diciptaaken limuwafaqatil hawa nganggo nuruti hawa nafsu. Iya dipikir-pikir sifatnya waktu sebenarnya rugi dewek. Puyang iya awak pang-pang atau teman-teman manastis, nah, mikir gitu tuh. Ya.
Iya ya, dipikir-pikir sih bakatan beli disiplin udah dia kering ya kan. Iya ya, dipikir-pikir bakatan beli disiplin ngantor pergi yang dari kawanan, wah macam-macam ya. Nah itu tafakur begitu. Nah, itu untuk merendahkan, mengurangi tekanan dorongan hawa nafsu. Wa innal jamala yakulu aktsara minhu. Ya, fa innal jamala maka setune jamal jamil. Iku yakulu mangan aktsara minhu luwi akeh ketimbang hawa. Apa jamal ku? Onta. Onta apa? Macam tahu. Nah. Iya, contohnya ngono. Lamun manusia pengen nuruti hawa nafsu mangan seakeh-akeh, onta lu mangan luwi akeh. Onta makan sekali, minum sekali, cukup untuk 1 minggu malah. Asal dhuwur kan, buluwe dawa. Jadi di lehernya ada tempolong untuk menyimpan air. Jadi seminggu nggak minum kuat onta. Kalau sekali minum 1 drim. Hebat ente senang minum berarti kayak onta. Tapi onta sih udah gede-gede gitu. Wal asfuru yusafidu aksara. Wal asfuru lan tawi manuk emprit. Ya, manuk emprit. Buat motor arane suprit, ngambil. Buat manuk arane emprit. Suprit. Iki yusafidu aksara. Notoleh ya notol lah ya gitulah aksar luwi akeh wal bahaimu mutlaqan fi mahbubatiha min khairi hasrin wala yashwi wal bahaimu lan utai pira-pira bahimah raja kaya iku mutlaqatun di apa dimutlakakan berarti dipastikan ditentuakan fi mahbubatia yang dalam kang disenengi baim min ghairi hasrin saking tanpa diringkes wala yashwihim lan orang anakang bakar ing bae humma falamma naqasa hazal adami minasyahawat humma dah benar kan? Hah? Khin humma dan tutup falamma naqasa maka nalikane berkurang apa hazul adami bagiane manusia minas syahawati saking pira-pira kepengenan summa syibat bin nuqsi ilma annahu lam yukhlaq bidzalik summa syibat nari diserupaakan dipada-padaakan bin nuqsi sebab kurang apa ilmu pengetahuan annahu satune kelakuan iku lam yukhlaq ora dicipta apa akal lidzalik nganggo nuruti hawa nafsu waqad bayyanat laka annal mazmuma minal hawa ma amroto kesimpulannya itu waqad bayyanat dan teman-teman wis dijelasaken laka kadue sira apa annal mazmuma setuhune hal-hal tercela
iku minal hawa saking hawa nafsu. Ciri ma'afroto kesembronoan, Jawa Jawa pepekak. Indikator yang paling kelihatan kalau kita menuruti hawa nafsu itu perilaku kita, tindakan kita, kebiasaan kita serba sembrono. Sembrono apa, Mil? Hah? Sembrono apa? Ayo, itu orang Indonesia. Sembrono apa, Mil? Ya, kasar ngomong paling gampang tidak hati-hati. Tapi kalau hidup sembrono itu tidak prosedural, tidak sistematis, itu sembrono. Tidak hanya ugal-ugalan, tidak hanya kesusu, sembrono, tidak prosedural, tidak disiplin, tidak sistematis, itu sembrono. Nah, kita sering berbuat sesuatu yang menunjuk kepada kesembronoan. Nah, akibatnya ya banyak kerugian. Nah, itu cirinya hawa nafsu. Tidak disiplin itu keinginan akal atau keinginan hati, Mil? Ya hawa nafsu. Ya, tidak disiplin itu keinginan hawa nafsu, bukan keinginan akal, bukan keinginan hati. Nah, itu namanya sembrono. Ya, kesembronoan itu akan melahirkan akhlak yang tercela. Nah, siapa yang mendorong kesembronoan? Hawa nafsu. Apa namanya hawa nafsunya? Nafsu lawamah. Lawamah itu artinya nafsu yang mendorong-dorong kita untuk berbuat sesuatu yang ujung-ujungnya tercela. Kalau bahimiyah, hawa nafsu yang mendorong-dorong kita melakukan kebiasaan binatang raja kaya. Binatang ternak hobinya apa, Bil? Turu, mangan dipakani, turu diadusi, ya dipegandang. Itu binatang ternak. Kalau binatang liar, binatang buas ya tidak mau diatur. Wa huwal ladzi yahkumu alaihil aqlu bil khata'i. Wa huwa utawi kesembronoan iku allazi yuhkamu kang dihukumi opo alaihi kesembronoan, allazi yuhkimu kang ngukumi alaihi ngatasé kesembronoan opo al aqlu akal bil khata'i kelawan aran salah. Jadi kalau menurut akal, logika, rasio manusia salah, itulah kesembronoan. Ketika itu menunjukkan kesembronoan, nah disitulah hasil kerja hawa nafsu. Angel lagi ngaji makanya itu. Ya. Dalam nangnya angel, ngurung nangnya angel mah. Wa amma ma tahwahu mimma tatarru ila tanawulihi wa yu'inuha ala islahi haliha famamduhun la malmum. Sekarang kita akan membahas tentang akhlak yang terpuji. Wa amma ma maka anapun utawi perkara tahwahu kang nginaaken hu ing mimma saking perkara tatorru kang banget madorot ila tanawulihi maring memperoleh
wa yu'inuha lan bantu ing ma tadarru ala islahi haliha ing atase bagusaken tingkahe ma wamam tuhun maka iku terpuji lamal mumun dudu tercela. Kalau ada pekerjaan-pekerjaan yang kita lakukan dengan cara susah payah dan sulit menggapai hasilnya, tetapi hasilnya mendatangkan kemaslahatan, maka itulah yang disebut terpuji. Karena Pak, rata-rata hawa nafsu itu inginnya, sukanya sesuatu yang serba instan, serba cepat, serba gampang. Ya, tidak mau yang sulit-sulit hawa nafsu. Setuju belum, Mil? Ya, contoh apa, Mil? Yang liwat beli, yang kodok banyu beli, yang kayak kopi ya tuku, gawe es tuku, liwat ya bener liwat mangan tuku. Ya boleh. Dan itu kalau dibiasakan, ya nanti akan membuat karakter kita di masa depan seperti itu. Maunya jadi orang yang serba instan, praktis, kilat. Ya. Jangan soal makan, ya soal ngaji saja dulu kan pakai nulis di papan tulis. Sekarang kitabnya sudah ada, tinggal baca. Nah itu. Jadi intinya hawa nafsu itu punya karakter khusus, yaitu menyukai hal-hal yang serba cepat. Siapa cepat, siapa dapat. Itu hawa nafsu. Makanya orang sering berburu undian. Ya. Nah, undian itu ada unsur spekulasi. Nah, kalau orang suka spekulasi, suka coba-coba, nah disitulah yang berperan hawa nafsu. Milihnya marak-marak baca palimanan, ya coba-coba baca, yuk pokoknya siapa baru dadi. Nah itu spekulasi. Nah, judi itu intinya spekulasi. Bil? Beda di. Iya, yang marahnya buat SMP yang suwe, marahnya buat tua, buat tadi. Nah, berbeda. Awal sangat kalau ini. Ya. Nah, keterburu-buruan, serba ingin cepat, ya, gerasa gerusu itu hawa nafsu. Yang bagus itu natural, ya, natural, ya, mengalir aja, nggak ada bahasa sekarang. Dan itu menentukan pola hidup. Kalau hawa nafsu itu mempengaruhi pola hidup, bahkan merusak tatanan. Hawa nafsu itu tatanan yang ada dalam diri kita masing-masing. Kita ini sebenarnya oleh Allah diciptakan plus dengan sistem, dengan pola yang harus dilakukan setiap hari. Cuma karena tertutup hawa nafsu, kita jadinya dadak belajar. Belajar benar, belajar baik, belajar bagus, belajar. Karena apa? Karena ada hawa nafsu. Coba kalau kita nggak dikasih hawa nafsu, begitu lahir langsung jadi kiai, langsung jadi orang soleh. Tapi karena ada hawa nafsu, maka kefitrian kita, kesucian kita manusia harus dilatih, dikembalikan jadi suci lagi. Jadi karakter hawa nafsu itu kalau kerja tidak sistematis, berpikir tidak logis, ya, mengikuti aturan tidak prosedural, ketika bercita-cita ingin serba cepat. Saya pengen kuliah lulus tepat waktu,
Ya, benernya 4 tahun, 3 tahun. Oleh blemil. Kuliah S1 kan 4 tahun, tapi diambil 3 tahun. Dipercepat. Alias DO. Iya, saking pengen cepat kan. Bisa orang kuliah 4 tahun buang-buang waktu. Saya 3 tahun aja lah. Keluar, nah DO. Ada DO apa tuh? Kalau begitu tuh. Yang tidak permisi. Cuti apa namanya? Cuti bolos. Iya. Cuti bolos. Istilah itu. Ya jadi prosedural saja, aturannya kuliah 4 tahun ya 4 tahun. Kalau ada yang 7 tahun ya 7 tahun. Oli kan, baterai diambil ya sudah 7 tahun kan 14 semester. Sampai semester hilang entok semester. Dan produk dari hawa nafsu itu pasti perilaku, perbuatan, akhlak tercela. Nah, secara personality, orang yang dikendalikan hawa nafsu berbeda dengan anjing pelacak yang dapat dipercaya. Orang yang dikendalikan hawa nafsu tidak bisa dipercaya. Ketika janji sekarang dewe dikasih amanat, ya materi ditakoni, materi dinilai, terkalem kan gitu. Beda dengan anjing pelacak, dilepas berburu dapat sesuai target yang nyuruh, dapat hasil, kembali ke majikan, laporan, menyerahkan hasil. Ya blimil. Nah, manusia kan tidak. Kenapa kalau anjing bisa, manusia tidak? Padahal anjing binatang. Sebabnya apa, Mil? Manusia punya hawa nafsu. Anjing tidak punya hawa nafsu. Itu anjing tidak punya. Kalau anjing punya hawa nafsu, tinggalnya perang antara anjing sama serigala. Nah, tawuran Binatang nggak punya hawa nafsu. Binatang hanya punya insting, naluri. Kalau manusia punya, dikasih akal, dikasih roh, dikasih nyawa, dikasih insting, dikasih intuisi. Nah, insting. Dan insting itu, jangankan manusia, instingnya binatang itu tahu mana baik, mana buruk. Paham belum? Ada beli kucing yang turu marak-marak lampu cempor buruk-buruk, ada beli. Nah, kenapa? Karena ngerti itu panas. Nah, itu insting. Di sekolah mana ngerti kucing. Dari dulu sampai sekarang kucing gak ada yang berani mandi, nyemplung di kali itu, mainan tuh gak ada. Kalau bebek ya hobinya mandi, mainan di kali. Tidak harus dilatih, itu insting. Nah, dilalah insting anjing pelacak itu lebih tajam, penciumannya lebih tajam ketimbang manusia. Tapi ada manusia yang penciumannya lebih tajam ketimbang anjing pelacak. Itu bedanya. Kenapa? Ya karena manusia itu bisa mengendalikan hawa nafsunya, mengutamakan kerja akal. Ya. Nah, lagi-lagi yang namanya hawa nafsu itu tidak bisa disalahkan, tidak bisa diperangi, tidak bisa dimusnahkan. Karena hawa nafsu itu bahan baku setiap manusia yang akan melekat sampai akhir hayat. Jadi kalau mau berjuang untuk kemuliaan, ya maka yang harus dikendalikan adalah hawa nafsu.
Jangan nanya hawa nafsu namanya apa, akhlaknya apa. Pokoknya kalau yang jelek-jelek, yang buruk-buruk, itu perintah hawa nafsu. Sebenarnya kita semua bisa, tergantung kebiasaan. Allah bisa karena biasa. Orang jadi bisa karena biasa. Sekalipun teorinya banyak, kalau tidak biasa praktek, ujung-ujungnya tidak bisa. Minimal kelalen yuk. Nah, ujung-ujungnya gitu. Iya kan? Tanya bahasa Inggris ente bisa enggak? Ujung-ujungnya kelalen. Bahasa Inggris dari SD, SMP, SMA, perguruan tinggi sudah 6, 3, 3, 4 16 tahun belajar bahasa Inggris. Tidak kau nih, jawabannya bisa paling I love you. Ya, yes, no, why? Padahal yang Inggris, belajar bahasa Inggris mana mudah jadi pintar-pintar. Wong edan pintar-pintar bahasa Inggris di London. Ngomong bahasa Inggris, wong edan. Belajar dulu apa? Orang Indonesia, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi belajar bahasa Inggris, sekarang tukul segala-gala. Angger beli bisa, maca Quran Inggris bisa, ngundang radio Inggris ngerti, ngomong cas-cis bisa, karena kelalen itu, Ya. Kenapa ya? Karena akalnya, otaknya tidak digolang untuk menyimpan memori, mengelola isi memori tentang bahasa yang sudah kita pelajari. Jangankan yang belum dipelajari, yang sudah saja jadi lupa. Sekarang kan musim, anaknya orang Cirebon nggak bisa bahasa Cirebon, anaknya orang Jawa, orang Sunda, tinggal di kota kecil ngomongnya bahasa Melayu. TK bahasa Indonesia, nggak ada pelajaran bahasa daerah. Ngerti bahasa Melayu sih, Bel? Bahasa Melayu ngerti Bel? Buat ngomong bari Melayu. Sama orang tua, anak sekarang ngomongnya pakai bahasa Melayu. Dari jauh tuh, Pak, minta duit dong. Bahasa Melayu, ngomong bari Melayu. Terus dari duitnya Melayu mana? Ini karena bahasa itu simbol peradaban, simbol akhlak. Kalau bahasanya kayak begitu ya akhlaknya, peradabannya gitu. Iya. Sambil kan undang bapaknya dad gitu kan. Bukan dad gawat, dad, mom itu. Ya kan? Opa, oma gitu kan. Ya kan turunan Belanda sih. Opa, oma gitu. Bener opak tadi opak. Dari Sultan opak. Masa undang manggil orang tua opak, kata Sultan. Itu bahasa Belanda. Ya. Jadi sampai terhadap hal-hal yang sifatnya duniawi pun hawa nafsu ya dibilang berperan, dibilang berfungsi, ikut mendorong terbentuknya peradaban manusia. Ya tentunya ada peradaban yang jelek, ada yang baik, ada yang tidak baik. Kayak bangsa-bangsa yang hobi perang itu kan terkenal di dunia karena kebiasaan perang dan perangnya menang terus-terusan, jadi hobi. Akhirnya disebutlah dia bangsa penjajah. Menjajah itu kan dorongan dari hawa nafsu. Nah, jadi sebenarnya kalau ada bangsa menjajah bangsa lain, sebenarnya si penjajah itu manusia yang belum merdeka. Kenapa? Ya karena dijajah oleh hawa nafsunya untuk menguasai orang lain. Makanya ente jangan menguasai orang lain. Ya senajan ente punya istri sholihah, jangan dikuasai, biarin aja. Terus itu ya calon Mil. Luru bayaran sholihah. Kok gak? Oh iya.
Ada pertanyaan, Mil? Ya, jadi cirinya hawa nafsu kalau mau mencirikan produknya itu akhlak tercela. Prosesnya bikin puyeng, soalnya belok. Ya, kalau yang kita lakukan landasannya hawa nafsu pasti bikin puyeng, bikin pegel, bikin capek. Banyak bangsa-bangsa di dunia ini gagal tertinggal karena dikendalikan oleh hawa nafsu. Bahkan dalam etos kerja pun menentukan. Orang yang dikendalikan hawa nafsu, etos kerjanya rendah, tidak mencintai profesinya. Ya betul. Kalau Jamil kan mencintai profesinya sebagai guru. Kenapa? Karena tidak dikendalikan hawa nafsu, tapi dikendalikan oleh kebutuhan. Karena mau kawin. Ya, jadi kalau kita kerja lelah, letih, itu cirinya kita dikuasai hawa nafsu. Ya, baru tidur ngantuk lagi, tidur lagi, bangun lagi, tidur lagi. Nah itu begitu hawa nafsu. Baru makan kempong lagi, makan lagi, kempong lagi, minum lagi, makan lagi, begitu. Jadi semua perilaku kita tidak bebas dari pengaruh hawa nafsu. Di semua aktivitas, dalam berbicara, dalam melihat, dalam tertawa, dalam berdiri dan macam-macam ada pengaruh hawa nafsu. Tetapi Allah juga memberikan akal. Ya, karenanya kita harus bisa memanage, mengatur. Yang jadi imam kita harus akal kita, bukan hawa nafsu. Secara personality, kepribadian, orang yang dikendalikan hawa nafsu itu lebih lama menjadi pribadi yang dewasa. Umur semil sangalekur sir. Ya, betul lekor sangalekur umur sir. Tapi kelakuannya masih ya bocah SMP. Ya, itu. Jadi usia tua, kepribadian bocah. Kenapa ya? Karena hawa nafsu. Itu ya sekedar contoh bahwa hawa nafsu masuk kemana-mana. Ilmunya banyak, tapi tidak mau mengabdi kepada masyarakat. Itu paling gampang begitu, Jul. Hawa nafsu. Tapi orang yang dikendalikan oleh akalnya, walaupun dan sekedar bisa sakinah, kok bisa jadi kiai? Padahal yang kita alim lebih banyak, kok nggak jadi kiai? Nah, kan gitu. Nah, maksud saya bukan persoalan gelar kiainya, tapi persoalan bermanfaat bagi masyarakat dan orang banyak itu yang menyebabkan orang pendidikannya sekedarnya saja, ilmunya nggak seberapa, jadi berguna di masyarakat karena ternyata dia tidak menghiraukan hawa nafsu. Kalau kita yang pintar-pintar kan, Mas Jamil imam orang lah, masalah orang tua. Ya orang tua Mas Jamil kan sarjana, disita-sita. Mau rebutan jadi imam kan itu. Ada yang sebaliknya ilmunya pas-pasan, pengen jadi imam ya anak. Khotbah pengen khotbah terus anak. Ya kadang-kadang ada mahasiswa khotbahi dosen nih. Ya, murid khotbahi guru ya. Sekarang banyak kan tuh. Ya karena khotbah itu profesi sekarang. Kalau khotbah dapat amplop 100.000, 200.000, jadi berani ngotpai senior yang ngotpai kiai ngotpai dosen ini. Karena apa ya? Karena nafsunya mendorong, ayo khotbah dong, beli khotbah beli duit, pak beli duit, anak kira bisa jajan enak, macam-macam. Nah itu nafsu begitu. Kadang-kadang ya paling tidak lagi ada al-haya minal iman kalau nafsu sih. Bahkan kadang-kadang tidak ada sopan santun, tidak ada unggah-ungguh, tidak ada takzimul ilmi, takzimul ustaz dan macam-macam. Itu.
Jadi masih banyak PR kita untuk mengendalikan hawa nafsu satu demi satu. Dan makanya sehari-hari harus ada. Nah, cuma kan masalahnya metodenya apa yang efektif, yang pas untuk mengendalikan hawa nafsu. Kalau sebatas wacana, siarannya ke wacana ya. Wacana. Bacaan saja, angan-angan. Oke, Allah alam bisawab. Al-Fatihah. اللهم الهمنا رشدنا ونعوذ بك من كل شر نفسنا. اللهم زينا بالعلم واكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافيه. اللهم انفع بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا هدى. اللهم اصلح امه نبيك سيدنا محمد. اللهم ارحم امه نبيك سيدنا محمد. اللهم اغفر امه نبيك سيدنا محمد. اللهم عاف امه نبيك سيدنا محمد. اللهم بارك أمة نبيك سيدنا محمد. اللهم استر أمة نبيك سيدنا محمد. اللهم انصر أمة نبيك سيدنا محمد. اللهم اجعلنا من خيار أمة نبيك سيدنا محمد. اللهم بلغنا الوصول إلى نبيك سيدنا محمد. اللهم ارزقنا شفاعة نبيك سيدنا محمد بجاه وكرم نبيك سيدنا محمد. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على عبدك ونبيك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.